Oke teman-teman, di sini ada sekitar 10 soal TWK RBB BUMN. Nah, bagi kalian yang mau langsung download aja linknya di berikut. Untuk soal nomor 1, di sini berbicara tentang kekerasan rumah tangga, disingkat KDRT. Kalian sudah sering mendengarnya. Tindakan yang dilakukan rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk pada keutuhan fisik, psikologi, psikis, dan keharmonisan hubungan yang sesuai bermaktub pada pasal ini tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki penyimpangan sila keberapa? Pasti jawabannya kalian menjawab B. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, beradab. Ini bertentangan dengan etika beradab dan ini tidak adil terhadap rumah tangga. Oke, itu nomor 1, jawabannya adalah kebesaran. Jawabannya adalah B, karena bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dengan nomor 2? Ini, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia. Nah, yang singkatannya berbeda-beda tetap satu jua. Ini, Garuda Pancasila, frasa ini berasal dari bahasa Jawa, artinya berbeda-beda tetap satu. Diterjemahkan perkata Bhinneka beraneka ragam. Neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam, berarti beraneka ragam macam, menjadi petunjuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam, kalau kita pilih yang B, di sini kehidupan antar masyarakat sesama suku, hanya nyampe suku saja, tidak ada bangsa, tidak ada agama. Kehidupan dengan rekan sejawat, berarti kalau bukan rekan sejawat tidak. Oh, jangan. Hubungan antara rekan kerja salah. Hubungan dengan negara lain ini hanya untuk negara atau bangsa saja, tidak untuk rakyatnya. Artinya jawabannya adalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena ini untuk masyarakat sama negara, gitu ya. Bernegara, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bagaimana dengan soal nomor 3? Oke. Sabar. Oke. Berbicara tentang integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktik korupsi yang sekarang lagi marak-maraknya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa tersebut. Kolusi, nepotisme, atau kita sebut dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkapnya pelakunya. Akan tetapi, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut, itu apa? Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. Iya, emang ada yang pengennya adalah dimiskinkan. Nah, tapi kalau cuman hukuman berat tapi tanpa dimiskinkan, masih barak. Karena apa? Karena keluarganya masih kaya raya. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Emang seperti ini yang terjadi. Hukumnya ditegakkan tapi tidak dimiskinkan, gitu kan? Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. Koco ini malah lemah ini. Hanya sosialisasi saja praktiknya gitu. Makanya sekarang kalau nggak salah anggaran untuk seminar-seminar ke luar negeri, seminar-seminar yang berhubungan dengan sosialisasi dihapus untuk efisiensi anggaran. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Nah ini, supaya apa? Dari yang terkecil nanti sadar tentang sikap sadar hukumnya bahwa KKN itu dosa, KKN itu merugikan orang lain, maka
akhirnya dia akan menjadi suatu kewajiban, dan jika kewajiban mereka akan melakukannya dengan tepat dan mereka tidak akan melakukan KKN. Karena apa? Karena sudah sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dan lingkungan terkecil. Kalau nggak salah, kemarin saya lihat seminar Pak Anies di Masjid UGM atau ITB kalau nggak salah. Untuk memberantas ini adalah dengan dimulainya dari lingkungan terkecil. Maka anak kecil itu diajarin kalau itu harus kita menjauhi KKN gitu. Bagaimana dengan nomor 4? Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Aktivis tersebut merupakan pelaksanaan nilai praktis Pancasila untuk dia tidak berhubungan dengan ketuhanan, teman-teman. Dia tidak berhubungan dengan persatuan Indonesia, tapi dia tidak berhubungan tentang rakyat dan negaranya. Ini permusyaratan perwakilan, apalagi perwakilan yang berhubungan dengan DPR, MPR. Ini tidak berhubungan dengan keadilan sosial karena ini sudah adil, cuman ada bencana alam. Ini berhubungan tentang kemanusiaan. Berarti jawabannya adalah B untuk soal nomor 4, gitu ya. Kalian jangan terkecoh. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena ada teman kita yang mengalami musibah, contohnya kayak Bekasi kemarin banjir ya, kita harus sebenarnya menggalangkan dana untuk korban-korban yang mengalami bencana alam gitu. Bagaimana dengan soal nomor 5? Indonesia dan China kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna. Nah, karena banyak kapal-kapal China masuk ke sana ngambil ikan kita, teman-teman. Laut China Selatan, yang salah satunya diklaim China mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI sesuai pengalaman sila keberapa. Ini tidak berbicara tentang ketuhanan, ini tidak berbicara tentang kemanusiaan, ini tidak berbicara tentang perwakilan, dan ini tidak berbicara dengan keadilan sosial, tapi berbicara tentang apa? Persatuan negara. Berarti persatuan Indonesia. Karena tujuan TNI kan sebenarnya agar dia tidak mengambil hak kekayaan dari kekayaan alam di Indonesia. Persatuan Indonesia, gitu ya. Bagaimana dengan soal nomor 6, teman-teman? Kelihatan ya, masih aman? Oke. Bela negara adalah konsep yang dirancang oleh pembuat undang-undang dan pemimpin satu negara untuk menggalang patriotisme individu dan kelompok dalam mempertahankan keberadaan negara. Secara fisik, konsep ini mengacu pada upaya pertahanan terhadap serangan dan ancaman fisik yang mengancam negara tersebut. Secara non-fisik, bela negara berarti partisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ingat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa melalui pendidikan. Bukan anggaran kita, malah pendidikan di efisiensi, moral dan sosial. Di bawah ini merupakan implementasi dari bela negara. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan banyak belajar untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Ini hanya untuk pendidikan saja, tidak ada moral dan sosial. Melawan penjajah mencoba mengganggu, ini malah nunggu penjajah dulu baru kita lawan. Bekerja dengan tekun untuk menunjukkan industri perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan ini berhubungan dengan kelompok tertentu, yaitu perusahaan. Mengikuti arahan dari pemerintah untuk berperang di medan, ini harus menunggu arahan untuk kita membela negara. Tapi membeli produk lokal untuk meningkatkan perekonomian negara dan membantu pedagang kecil memenuhi kebutuhan mereka, ini termasuk adalah bela negara. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut nomor 7. Manusia diciptakan oleh Tuhan tentang kondisi yang berbeda, tidak hanya terbatas pada perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, dan warna kulit, tetapi juga dalam keadaan ekonomi yang berbeda. Nah, ini kata kunci. Keadaan ekonomi berbeda. Beberapa orang dapat menikmati kehidupan yang mapan, sementara yang lain beruntung di Indonesia. Indonesia warga yang kurang mampu menerima perlindungan kesehatan dari pemerintah melalui program Kartu Indonesia Sehat. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila. Apa? Karena ada yang kurang beruntung, maka sama pemerintah diberikan solusi berhubungan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti jawabannya adalah E.
Karena pertama ketuhanan, ini tentang kemanusiaan, ini tentang persatuan, ini tentang perwakilan. Jadi jawabannya adalah E. Bagaimana dengan soal nomor 8? Pada saat Indonesia merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan tegas menyatakan wilayah Yogyakarta merupakan bagian Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga memberikan sumbangan besar 6 juta golden untuk kepentingan pemerintah pada masa awal kemerdekaan. Selain sumbangan materi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga mendirikan gerakan kepanduan yang disesuaikan dengan semangat bangsa Indonesia. Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono memperjuangkan kemerdekaan Indonesia patut menjadi contoh dan dijadikan oleh semua orang. Ini bukan berhubungan dengan integritas, ini bukan berhubungan dengan nasionalisme, tapi karena sikap tegasnya, sikapnya. Ini bukan tentang nasionalisme, heroisme bukan, dia bukan suatu yang berhubungan dengan chauvinisme, tapi tentang patriotisme, teman-teman. Ini berhubungan dengan patriotisme. Bagaimana dengan soal nomor 9? Nasionalisme adalah suatu paham yang mengutamakan kedaulatan negara sebagai hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Salah satu bentuk implementasi nasionalisme berhubungan dengan nasional ya, kegiatan sehari-hari, mengikuti kegiatan bakti sosial di lingkungan tempat tinggal. Benar, tapi bakti sosial itu tidak mungkin sehari-hari. Mengadakan musyawarah di tempat kerja untuk menentukan kapan target pekerjaan dan dilaksanakan. Ini suatu hal yang kewajiban, bukan berhubungan dengan nasionalisme. Ikut serta dalam mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan TNI untuk masyarakat sipil. Walaupun ini berhubungan dengan nasionalisme, tapi kegiatan sehari-hari ini artinya bisa kalian kerjakan sehari-hari. Dalam artian ketika kalian ada waktu, boleh ikuti pendidikan bela negara yang diadakan oleh TNI untuk masyarakat sipil. Beribadah, bukan. Belajar dengan giat, ini adalah keharusan. Bagaimana dengan soal nomor 10? Seringkali dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara menyaksikan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat respon terhadap kenaikan harga BBM. Namun seringkali aksi tersebut berujung pada kerusuhan dan kekacauan menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum. Ini fasilitas umum kan punyanya umum, punyanya masyarakat gitu kan, yang dibangun oleh negara. Dan toko-toko besar di lokasi unjuk rasa. Selain itu, aksi dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pembakaran ban mobil di jalan. Tindakan para pengunjuk rasa tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip. Ini bukan tentang ketuhanan, ini bukan tentang persatuan, ini bukan tentang perwakilan, tapi berhubungan dengan masyarakat manusia. Tapi kan ini walaupun unjuk rasa dilindungi dan dijamin dalam kebebasan berpendapat, teman-teman. Berpendapat dalam demokrasi, tapi tetap saja kita harus mengikuti suatu aturan-aturan yang ada di negara kita. Kalau unjuk rasa melakukan anarkisme, fasilitas umum kan tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat supaya adil. Contohnya kayak fasilitas umum busway. Jadi untuk masyarakat yang menengah ke bawah, supaya murah perjalanannya bisa lewat menggunakan transportasi umum. Jadi contohnya adalah untuk kemanusiaan yang adil, sosial, berarti jawabannya adalah E gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mau download soalnya, langsung klik di sini. Ini adalah soal RBB BUMN. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.